Jumpa lagi kita di Ngobrol Politik bersama saya, Andi Malarangeng. Hari ini saya ingin berbicara tentang masa jabatan presiden dan term limit dari sistem presidensial. Jadi, sistem presidensial semangatnya selalu adalah pembatasan masa jabatan dari eksekutif tertinggi, yaitu presiden. Itulah sebabnya dalam sistem presidensial yang demokratis tentu saja, selalu ada batas masa jabatan presiden. Di Indonesia kita tahu 2 kali 5 tahun. Artinya bahwa seorang presiden boleh terpilih 2 kali. Bisa berturut-turut, bisa juga tidak berturut-turut. Inilah semangat dari amandemen konstitusi, amandemen Undang-Undang 45 yang sudah dilakukan dalam masa reformasi ini. Nah, tiap-tiap negara tentu saja bisa berbeda-beda masa jabatan presidennya, dan kemudian juga berapa kali dia bisa menjadi presiden. Seseorang bisa jadi presiden tentu saja. Misalnya, kalau soal masa jabatan, kita di Indonesia pakai 5 tahun. Ya, karena Pancasila 5 dan apa-apa 5, jadi paslah 5 tahun itu. Di Amerika, 5 terlalu panjang, maka dibikin 4 tahun saja di Amerika. Jadi masa jabatan Presiden Biden yang baru terpilih hanya 4 tahun. Setelah itu ada pemilihan umum lagi. Memang fungsi pemilihan umum adalah untuk melakukan rekonfirmasi atau paling tidak mengetahui bagaimana mood rakyat dan kemudian mengevaluasi dari kepemimpinan presiden yang sedang menjabat. Itulah ujian untuk melakukan perbaruan mandat bagi presiden sedang menjabat. Itulah fungsi pemilihan umum. Tetapi tidak boleh lebih dari 2 kali. Itu di Amerika 2 kali masa jabatan. Semangatnya memang begitu, pembatasan masa jabatan. Tapi 2 kali. Di Indonesia kita juga mengikuti apa yang dilakukan di Amerika Serikat 2 kali. Perancis juga sama, 2 kali. Nah, walaupun demikian, ada juga malah negara yang hanya boleh 1 kali masa jabatan. Jadi Filipina misalnya, itu presidennya hanya boleh menjabat 1 kali masa jabatan dan tidak boleh dipilih lagi. Jadi presiden Filipina ya 1 kali aja, masa jabatannya 6 tahun. Itu di Filipina, 6 tahun. Jadi apa atau kenapa Filipina memilih masa jabatan 1 tahun? Karena Filipina sejarahnya adalah dulu banyak sekali kudeta. Jadi kudeta demi kudeta, sehingga salah satu cara untuk mengurangi kudeta adalah adalah presidential term limit. Jadi pembatasan masa jabatan presiden hanya 1 kali. Sehingga yang mau kudeta kira-kira pikir-pikir ngapain mau kudeta, tunggu aja sebentar 6 tahun kemudian bisa maju lagi sebagai calon presiden. Ya kelihatannya di Filipina cukup sukses juga pembahasan masa jabatan 1 tahun itu, karena boleh dikata sampai setelah itu tidak ada lagi isu-isu kudeta. Semua yang mau kudeta pikir-pikir, sudahlah kita pilih jalan demokratis saja. Di Perancis masa jabatan tadinya 7 tahun, sekarang menjadi 5 tahun saja. Dan hanya boleh 2 kali, itu juga Perancis. Di Amerika sama juga 2 kali, tapi 2 kali 4 tahun. Jadi bisa nggak jadi presiden dulu, kalah, lalu kemudian besok maju lagi? Bisa saja, ini yang mungkin sedang dilakukan atau sedang dipikirkan Trump ini nantinya. Makanya sedang di-impeach juga, supaya dia tidak bisa maju lagi di 2024 untuk Presiden Trump yang dikalahkan oleh Biden. Tapi karena dia baru 1 kali. Kalau di Indonesia, Presiden Megawati sebenarnya bisa maju lagi kalau mau jadi calon presiden. Tapi Presiden SBY karena sudah 2 kali tentu saja tidak bisa lagi. Begitu juga Presiden Jokowi nantinya karena sudah 2 kali masa jabatan tentu tidak bisa lagi. Memang ada beberapa negara, mungkin di Indonesia juga ada yang sedang mikir-mikir nih. Bisa nggak kalau diperpanjang jadi 3 kali? Di Afrika, negara-negara Afrika, beberapa juga di Amerika Latin, pernah ada yang coba-coba untuk presiden yang sedang menjabat
terus kemudian ingin memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 kali. Tapi yang terjadi gagal karena masyarakat marah, rakyat marah karena dianggap ini berlebihan dan ya mungkin godaan terhadap kekuasaan untuk terus berkuasa itu sangat kuat sehingga dan kemudian orang-orang di sekeliling presiden kemudian mengatakan, oh sebenarnya rakyat ingin sekali Anda terus lagi menjadi 3 kali sehingga kemudian mereka partai yang berkuasa dan mengubah konstitusi membolehkan untuk menjadi 3 tahun atau 3 kali masa jabatan dan akhirnya yang terjadi adalah kerusuhan di mana-mana, penolakan di mana-mana, akhirnya juga tidak jadi juga, jatuh juga presiden itu. Ini sebenarnya contoh-contoh itu sudah ada dan karena itu lebih baik kita di Indonesia menarik pelajaran daripada upaya-upaya seperti untuk memperpanjang jadi 3 kali masa jabatan dan sebagainya. 2 saja cukup. Seperti kami dulu, 2 kali saja cukup. Sehingga kemudian kita bisa melakukan memberikan kesempatan kepada yang lain dan juga cukup juga kekuasaan jika terlalu lama dipegang. Dan pelajaran di mana-mana dalam era demokrasi 2 kali cukup, lebih dari 2 kali, maka yang terjadi adalah seorang penguasa lebih mencintai kekuasaannya, tapi tidak punya lagi energi untuk menjalankan pemerintahan. Itu sebenarnya begitu. Oke, saya rasa mudah-mudahan cukup jelas dan sampai jumpa lagi.